banyak request dari ibu-ibu hamil, ibu-ibu busui, ibu-ibu yang lagi menyusui mengenai vaksin. Kali ini saya nggak akan sendiri, kita akan kedatangan tamu senior saya, seorang dokter SPOG, spesialis obstetri ginekologi yang disebut dokter kandungan, Dokter Kevin. Kita akan langsung panggil ya, Dokter Kevin. Mana beliau? Ini kita invite langsung. Hari ini yang udah telemedicine, wah nih Dokter Kevin. Halo. Halo. Malam. Hai dok. Dengar nggak dok? Dengar. Sip. Kok suaranya kecil dok? Bisa dikeras Kecil ya? dok? Aman? Bentar. Udah aman dok. Oke. Aman. Aman ya? Aman. Oke, Pak Dokter. Yuk. Jadi terima kasih Pak Dokter udah hadir di malam minggu Terima yang kasih. harusnya dokter tuh biasanya kalau dokter konsulen itu malam minggu tuh rehat, yang kerja residen sama junior ya. Saya terima kasih loh Dokter Tirta. Oh iya Pak Dokter. Jadi Pak Dokter Kevin, kita langsung to the point. Teman-teman kita banyak pasien nih yang telemedicine. Jadi kan saya buka telemedicine udah lama ya untuk membantu isoman. Yuk. Banyak pasien-pasien yang ibu-ibu hamil itu kemarin dari 1.600 chat yang konsul ke saya tuh, itu hampir 30%-nya itu adalah ibu-ibu hamil yang mengeluh kena COVID, lalu obatnya apa, lalu mereka udah kena COVID, boleh vaksin apa enggak, terus mereka boleh vaksin di trimester berapa. Nah, kita akan bahas yang mengenai vaksin dulu. Ini kan kalau kita lihat, POGI, Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia, sudah memberikan rekomendasi agar ibu-ibu hamil itu diberikan vaksin. Tapi sejauh ini, vaksinasi untuk ibu hamil itu gimana sih Pak Dokter? Ya, saya mulai dari yang COVID terhadap bumil aja tuh. Oh, COVID dulu, oke. Jadi yang pertama, kalau ibu hamil kena COVID, gejala ringan. Jadi sekarang yang terjadi itu ada yang 11 minggu, 15 minggu, ada yang 18, atau bahkan yang udah trimester akhir, postterm gitu, mereka mengeluhkan gejala COVID, yaitu demam, nyeri telan, anosmia. Apa yang harus dilakuin, Pak Dokter? Ya. Jadi kalau misalnya COVID, jadi harus dilihat dulu tuh, apakah dia bergejala ringan, sedang, tidak bergejala, atau berat bahkan. Ya. Jadi kalau misalnya yang boleh isolasi mandiri adalah yang gejala ringan dan tidak bergejala sebetulnya dok. Jadi kalau misalnya yang udah sedang dan berat, disarankan udah langsung harus ke fasilitas kesehatannya. Gitu. Pak Dokter, kalau misalkan ibu hamil itu terkena gejala COVID, dia itu harus konsul ke dokter kandungan, ke IGD, atau telemedicine biasa, dokter? Nah, kalau misalnya cuma gejala ringan atau nggak bergejala, kan ada tuh yang misalnya dia ada riwayat kontak erat, atau misalnya dia curiga terpapar, dan dia di swab positif, tapi dia nggak ada gejala. Nah, itu boleh konsultasi telemedicine. Tapi kalau udah gejala sedang, misalnya udah sesak, batuk, terus demamnya di atas 38, dan udah mau mendekati persalinan, mendingan langsung ke IGD. Oke, dan obat-obat pertolongan pertama yang bisa dilakukan kalau demam yang tidak mempengaruhi janin itu apa ya Pak Dokter? Kalau buat yang bisa dibeli, maksudnya tidak perlu antibiotik atau antiviral, tapi kalau misal kita demam, kita batuk, sebenarnya obat-obat apa sih yang bisa aman buat janin? Karena rata-rata ibu-ibu mengeluhkan itu Pak Dokter. Iya. Obat-obatnya, jadi kalau misalnya obat yang orang yang tidak bergejala, sebetulnya nggak perlu obat-obatan dok. Jadi multivitamin ibu hamil aja biasa. Gitu ya. Jadi multivitamin ibu hamil tuh ada yang tablet penambah darah, kalsium, DHA itu masih boleh. Nah, kalau misalnya iya, boleh. Nah, kalau misalnya gejala ringan, nah itu udah ditambahkan tuh. Jadi kalau misalnya ada gejalanya, dia kasih obat yang gejalanya memperbaiki simptomnya itu. Kayak misalnya demam, boleh paracetamol. Paracetamol boleh. Terus kalau misalnya batuk, itu boleh sebetulnya OBH boleh, Dok. Jadi tapi OBH-nya yang benar-benar OBH ya, jangan yang udah dicampur macam-macam gitu. Oke. Terus buat kawan-kawan ini saya turn off comment. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya langsung ke bagian sini ada kolom tanda tanya kan, ask tuh. Jadi langsung question ask, langsung Q&A-nya di sini, langsung tanya aja di situ. Buat teman-teman yang ingin bertanya, misal istrinya hamil atau ibunya lagi hamil, saudaranya lagi hamil, bisa tanya ke sini. Jadi saya turn off comment agar tidak mengganggu. Pak Dokter, lanjut. Kalau
Lanjut Terus Pak Dokter, maaf, gimana? terus juga boleh minum multivitamin ya. Multivitamin itu orang yang tidak bergejala pun juga boleh. Jadi contohnya misalnya vitamin B, C, itu vitamin C itu boleh yang tablet isap atau misalnya yang kita minum juga boleh dok. Jadi itu kalau misalnya tablet isap bisa 2 kali sehari, 2 kali 500. Tapi kalau misalnya tablet yang kita telan itu bisa tiga kali masih boleh, 3 kali 500. Oh, Nah terus tiga kali vitamin lima D, ratus. iya itu masih boleh. Nah kalau Kalau misalnya kita vitamin D, vitamin D gimana? Karena ada dokter yang menganjurkan kan vitamin D3. Itu masih boleh kalau untuk ibu hamil. Apa tidak disarankan? boleh. Jadi kalau misalnya vitamin D itu boleh yang 1000 boleh, 1000 IU sampai 5000 IU international unit Oke, per harinya. per Itu hari. masih Oke. ya. Kondisi apa sih Pak Dokter yang harus membuat pasien-pasien ibu-ibu hamil ini harus dibawa ke IGD untuk dirawat langsung? Ya. Ada kondisinya nggak? Jadi kalau misalnya gejala sedang dan berat, misalnya sama seperti orang-orang yang nggak hamil ya. Jadi kriterianya itu tetap sama. Misalnya saturasi oksigennya menurun di bawah 93%. Atau misalnya laju pernapasannya itu tuh dia lebih dari 24 kali per menit. Jadi kalau misalnya kita hitung tuh dia kembang kempis dadanya dalam 1 menit bisa 30 kali lebih. Nah itu tuh udah boleh langsung dibawa ke IGD. Terus tambahannya adalah kalau misalnya ibu-ibu hamil, itu kan ada tanda bahaya tuh dok. Tanda bahaya Ya. salah satunya adalah gerakan janinnya berkurang. Nah, Oh, nah itu yang sering ibu-ibu hamil tuh bingung tuh cara ngitung gerakan janin sejak kapan kan. Itu boleh dihitung dari 18 minggu sampai 20 minggu. Itu udah bisa tuh dihitung gerakan janin. yang Tapi akan tendangan-tendangan gitu kan? ya, tapi akan lebih gampang kalau misalnya udah 28 minggu. Nah, yang normalnya itu adalah ada 10 kali gerakan dok dalam 2 jam. Jadi misalnya si ibu ini bangun pagi-pagi nih. Nah, dia dalam kondisi santai, dia sambil memegang perutnya. Nah, dihitung tuh. Nah, biasa kalau sampai 10 kali, biasa rata-rata dalam 2 jam pertama itu udah ada 10 kali. Nah, kalau misalnya kurang gimana? Kalau misalnya kurang, itu bisa dihitung lagi dok, sampai 12 jam. Jadi misalnya ibunya Oh, mulai jam 8 pagi nih. Nah, dia hitung sampai jam 8 malam. Ada gak nih 10 kali? Gitu. Kalau misalnya nggak ada sampai 10 kali, udah langsung hubungin tuh dokternya, bidannya, fasilitas oke. kesehatan itu boleh. Masih lanjut dok. Kalau misalkan kan kita kalau prosedur sesar, kita kan kalau spesialisasi obgyn itu adalah ada melakukan seksual sesaria atau kelahiran secara sesar. Ya, Kan kalau misalkan SC itu sekarang ya, harus prosedur pertamanya adalah untuk di swab. training, Kalau ya. misalkan swabnya ternyata positif, lalu apa yang harus dilakukan pasien tersebut? Nah, ini yang agak-agak menggegerkan kan biasanya kan. Karena Ya, karena menurut orang anggapnya kan di COVID kan. Nah, ini biar betul biar para penonton dari para para biar netizen tuh ngerti. Kan ada yang namanya seksio sesaria ya. Jadi kalau orang ya, mau melahirkan dalam kondisi tertentu dia disesar dan dilakukan komputasi oleh dokter spesialis obgyn yang salah satu adalah Pak Dokter. Nah, itu prosedurnya gimana sih Pak Dokter? Kok swab itu kenapa harus di swab? Kenapa nggak langsung aja gitu? ya. Jadi gini ya, kan COVID itu kan menular. Menularnya melalui droplet dan airborne kan yang sampai saat ini signifikan kan. Nah, itu sampai saat ini data dokter-dokter yang meninggal, dokter obgyn itu kedua loh dok, se-Indonesia Oh ya? paling banyak setelah dokter umum. Oh ya? Jadi iya, jadi abis dokter umum terus dokter obgyn gitu. Dibandingkan dengan spesialisasi yang lain ya. Nah itu yang masih diselidiki sih sampai sekarang. Mungkin bisa gara-gara salah satunya kan dokter obgyn punya ruang tempat kerja, lokasi kerja yang lebih banyak. Kita ada kamar bersalin, ada ruang operasi, ada poli kan. Nah itu Iya. salah satunya. Dan si ibu-ibu ini menurut data ibu-ibu hamil yang terkonfirmasi COVID itu sekitar 50%-nya itu OTG dok. Jadi mereka Oh nggak ya? bergejala, iya. Jadi mereka termasuk di potensial spreader. Nah itu yang jadinya ya 50% mereka nggak bergejala, akhirnya bisa menularkan ke orang-orang yang lain kan. Nah itu tujuannya salah satunya untuk di swab untuk kita tahu. Karena kalau misalnya seksio sesar kan dia akan dibius dan belum tentu biusnya itu cuma bius spinal, ada juga yang bius aerosol yang misalnya general anestesi, jadi bius umum. Nah itu kan dia bisa menularkan melalui udara. Dan satu lagi, ya kita harus tahu nih, misalnya kondisi ibunya COVID atau enggak. Karena penata laksanaan terhadap bayi nanti yang akan dilahirkan kan juga nanti akan berbeda. Kalau Nah, misalnya lahir dari ibu yang positif. lanjut di dok, Pak. Itu kan ranahnya mas. Kalau neonatal Iya, kan maksudnya ada SPA. Kalau misalkan iya. bayi baru lahir ini pertanyaan ibu juga. Jadi ada kemarin pasien lagi konsul telemedicine, tanya, Hmm, dok saya itu udah mau mendekati HPL pada tanggal 7 Agustus dan saya iya. ini COVID.
kalau misalkan saya melahirkan dalam kondisi COVID dan ini jadwalnya SC, itu nanti gimana proses penata laksanaan bayi atau ibunya? Iya, yang pertama itu prosedur itu pasti akan berbeda-beda di tiap rumah sakit, tapi pastinya pasti akan di screening. Screeningnya itu berbagai macam. Yang idealnya memang masih disarankan untuk pakai CT scan ya, idealnya. Tapi kalau misalnya memang kan nggak semua rumah sakit kan pasti ada CT scan toraks ya. Nah, pasti akan di swab. Swab itu yang disarankan adalah PCR, dok. Jadi kalau misalnya swab PCR itu pasti sensitivitasnya akan lebih bagus gitu ya. Kecuali misalnya ibu-ibu yang udah ada bergejala. Kalau misalnya udah ada gejala, swab antigen aja udah bagus tuh sensitivitasnya. Gitu. Pasti akan di-screening dulu. Jadi di-screening, kalau misalnya memang semuanya baik, itu akan melewati prosedur seksio sesaria dengan normal seperti biasa. Jadi normal dalam artian nggak ada misalnya ruangan khusus ya. Kalau misalnya COVID kan harus tekanan negatif. Itu tekanan negatif kan kita nggak pakai AC, atau misalnya ante roomnya yang akan dibuat negatif, tekanan negatif. Jadi nggak perlu pakai hazmat dan segala macam untuk prosedur tenaga kesehatan ya, dok. Oke, nah kalau misalkan ternyata dia COVID, terus dia tanya sama saya, dok nanti kalau rumah sakit penuh gimana dok saya? Apakah sekarang ada khusus kalau ibu hamil yang COVID itu pasti ada ruangannya dan bayinya nanti penata laksananya gimana dok? Iya tuh, PR tuh dokter Tirta gimana? Kan sekarang di Jakarta kan lagi dibuat itu kan rumah sakit khusus kan, rujukan untuk ibu dan anak. Nah itu sebetulnya memang idealnya seperti itu ya dok ya. Karena memang ya pasti akan dicarikan. Jadi salah satu solusinya pada saat misalnya ibu-ibu hamil ini terkena COVID, misalnya sebelum dari mau melahirkan, itu mereka harus kasih tahu dok, setidaknya mereka harus kasih tahu FKTP-nya, fasilitas kesehatan tingkat 1, atau misalnya bidan atau dokternya, supaya nanti sistem rujukannya itu kan nanti bisa udah ketahuan gitu. Kalau suatu saat memang dia harus dilahirkan, karena salah satu komplikasi COVID pada ibu hamil adalah persalinan prematur dok. Jadi kalau misalnya terjadi persalinan bisa gitu, itu memang udah ada datanya dok. Jadi persalinan prematur itu lebih tinggi kejadiannya pada ibu-ibu hamil. Dan juga preeklamsi. Preeklamsi itu memang udah iya. Preeklamsi itu adalah tekanan darah tinggi pada saat hamil. Nah, tapi harus dibedakan dok. Yang pertama, preeklamsi itu adalah suatu kondisi ketika ibu hamil melahirkan dengan tekanan di atas normal, tekanan darahnya. Dan itu berbahaya banget karena bisa menimbulkan kejang, bahkan endingnya bahkan bisa kematian. Di mana hipertensi ini sangat terkait juga sama COVID. Iya. Jadi Pak dokter, tak potong Pak dokter. Yeah. Ini pertanyaan yang kedua kan, akhirnya kan ditata laksanakan berarti secara COVID. Kalau misalkan ibu ini melahirkan secara COVID dan SC, kapan ibu ini bisa bertemu dengan anaknya? Misalkan yang positif ibunya, anaknya negatif. Ya, kalau misalnya ibunya positif, anaknya negatif, sebaiknya memang dipisah dulu ya dok ya. Jadi kita harus memastikan dulu nih, anaknya itu positif atau enggak. Gitu. Kalau misalnya anaknya juga positif, kan nggak ada masalah untuk dirawat gabung. Nah, kalau misalnya si anak negatif, nah itu yang akan menjadi perhatian. Gitu. Kalau misalnya setelah dipulangkan, memang kondisi di rumahnya itu memang tidak memungkinkan untuk dipisah antara ibu dan bayinya ya. Nggak apa-apa, asal dikasih jarak. At least udah 1,5 meter sampai 2 meter, dok. Dan yang biasa jadi masalah di sini adalah ibu-ibunya ini kan pengen menyusui tuh. Betul. Iya kan? Nah, itu pasti banyak banget yang nanya, dok, apakah misalnya ibu positif, terus kita boleh nyusuin nggak? Boleh ASI nggak? Gitu ya. Sebetulnya boleh banget. Jadi ASI itu tetap masih bisa disarankan ya. Jadi ASI itu boleh dikasih. Asalkan si ibunya ini tidak bergejala berat. Ya kalau misalnya gejala berat kan udah pasti susah banget ya. ICU, gejala pasti ICU. Iya. Itu udah beda cerita. Karena hari ini kita berduka dok, salah satu dokter meninggal dunia di anggota ini di Surabaya itu hamil. Yeah. Dan dia COVID. Jadi ini menjadi perhatian juga bahwa COVID juga membahayakan ibu-ibu hamil juga, ya kan? Jadi pada dasarnya kita bisa tarik kesimpulan resume dok, kalau untuk ibu-ibu yang positif COVID dan lagi menyusui sudah kejawab, berarti boleh menyusui asalkan dia gejala ringan atau sedang. Ya. Pakai masker nggak dok? Nah, pakai APD ya dok ya. Jadi harus pakai APD, masker. Kalau bisa mau pakai face shield juga nggak apa-apa. Dan buat ibu-ibu yang mau menyusui langsung direct breastfeeding, nah itu harus diperhatikan juga sekitarnya, daerah kulit sekitar payudara. Jadi kan itu yang nanti akan ada kontak dengan bayinya, gitu. Tapi kalau misalnya dia mau pompa,
mau Yang ASI papa ASI? perah ya itu nggak apa-apa. Jadi misalnya diperah dulu, terus dikasih ke orang yang nanti akan memberikan si ASI itu ke bayinya. Dan dipastikan juga orang yang akan memberikan ASI itu adalah negatif. Oke. Emang bahayanya apa sih dok kalau misalkan neonatus atau bayi baru lahir tuh langsung kena COVID yang pernah yang ya itu udah biar netizen tahu. Jadi biar sebenarnya apa sih yang bahayanya? Kenapa sih kita sampai se-insecure itu? Kenapa kok bayi baru lahir atau bayi baru lahir ini tidak boleh kena COVID? Iya. Mungkin saya jawabnya pada saat masih dalam kandungan ya dok ya. Betul. Jadi pada saat bayi di dalam kandungan, misalnya pada saat ibunya hamil nih, terus ibunya terkena COVID dan misalnya sesak banget. Nah itu kan aliran darah dari si ibu ke janinnya juga akan berkurang tuh. Misalnya aliran darah oksigen ya, yang membawa oksigen. Gitu. Nah, kalau misalnya si bayinya ini kekurangan oksigen, itu yang akan penelitian yang sampai sekarang dok, itu bisa praduganya adalah bisa terjadi sampai perkembangan saraf otaknya itu terlambat, neurodevelopmental delay, iya. Oh iya? Itu ada dugaan ke sana, itu masih diteliti. Jadi ada terjadi hypoxic ischemic encephalopathy, gitu. Sehingga menghambat perkembangan janin dong kalau kayak gitu. Iya. Berarti batas saturasinya antara 90-92 ya? Berarti mirip-mirip sama kalau orang terkena tensi yang tinggi, terus akhirnya dia restriksi pembuluh di uterusnya, akhirnya pasokan energi dan pasokan makanan ke janin menghalangi gara-gara kejadian COVID ini. Iya, jadi intinya kalau misalnya oksigennya kurang ke janin, pasti kan otak janin kan juga nggak dapat oksigen tuh. Nah pada saat otak janin nggak dapat oksigen, dia akan, ya bahasa awamnya bisa rusak. Nah kalau bisa rusak, nanti perkembangan pertumbuhan anaknya itu ke depannya nanti pada saat nanti itu bisa terganggu, gitu. Bahkan ada yang bilang bisa menyebabkan autism. Waduh, banyak. Dari satu virus saya bisa jadi fatal banget ya. Makanya Dr. Opcin mau nggak mau salah satu garda juga dong di COVID yang harus paling aware. Iya, makanya. Dan untuk vaksin dok, kan untuk vaksin nih, vaksin ini kan di ibu hamil di Indonesia sendiri kan masih digodok nih untuk dari Kemenkes izinnya. Sementara POGI sudah mengeluarkan rekomendasi. Sebenarnya kalau vaksin di ibu hamil itu sistemnya seperti apa sih dok? Nah, ini dia kan yang lagi digadang-gadang ya dok ya. Benar, karena ini menjadi hot banget. Karena kan ibu hamil ini kan pada sudah baca dan mereka tanya juga, dok saya vaksin boleh nggak nih trimester 1? Atau saya lagi program kehamilan, boleh nggak? Saya trimester 2, saya trimester 3. Sebenarnya ibu hamil itu kalau vaksin sistemnya kayak apa sih dok? Ya, jadi ini banyak banget ya. Jadi ibu hamil itu yang direkomendasikan oleh POGI adalah yang usia kehamilan 12 sampai 33 minggu dok. Alasannya karena di bawah 12 minggu itu masih organogenesis, jadi pembentukan organ-organ janin itu. Dan kalau alasan ilmiah lainnya adalah misalnya trimester 1 itu adalah masih pro-inflammatory, jadi peradangan lah, fase peradangan di dalam tubuh ibunya. Dimana kita tahu kalau misalnya vaksin itu kan dia akan menyebabkan reaksi inflamasi juga, jadi reaksi peradangan. Nah itu alasan ilmiahnya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang misalnya dia udah keburu vaksin tapi belum tahu hamil nih, nggak apa-apa. Oh jadi kalau kayak program kehamilan, jadi dia belum hamil tapi dia mau hamil tapi program kehamilan tapi dia vaksin dulu, is okay berarti ya dok ya? Iya, yang buat ibu-ibu program hamil juga nggak ada masalah dok. Jadi vaksin itu dia nggak mengganggu kesuburan ya. Jadi buat semua, kalau bahasa dokter Tifla, kan banyak nih soalnya ada hoax yang beredar di WA, hati-hati kalau vaksin menyebabkan siklus mens jadi kacau. Hati-hati vaksin menyebabkan mandul. Jadi itu hoax semua ya dok ya? Hoax lah, itu hoax semua. Jadi nggak apa-apa untuk divaksin. Di resume adalah kita bahwa ibu hamil yang bisa menerima vaksin itu adalah dalam keadaan dia tidak bergejala apapun, sehat secara fisik, dan usia kandungannya 12 minggu sampai 33 minggu. Iya. Kalau misalnya udah lebih dari 33 minggu gimana? Pertanyaannya gitu kan? Betul. Nggak apa-apa. Itu pertanyaan selanjutnya ya. Baru mau tanya, dijawab dulu Pak Dokter ya Pak. Nggak apa-apa, sebetulnya nggak apa-apa. Jadi tujuannya adalah, misalnya vaksin itu kan kita membutuhkan sekitar 2-4 minggu untuk terjadi pembentukan antibodi kan. Betul. Nah, tujuannya kalau misalnya divaksin 33 minggu, seenggaknya dosis kedua di 37 minggu. Nah, itu udah bisa memproteksi si ibu dan si bayi yang dikandung. Gitu. Tapi kalau misalnya kalau busui nggak apa-apa, udah boleh, udah bebas. Ada hoax yang mengatakan vaksinnya nanti mengalir lewat ASI dok, gimana dok? Bayi saya belum siap. Enggak lah, man. Jadi gini ya.
vaksin itu dia bukan virus yang langsung yang aktif terus dimasukkan terus bisa menjalar ke tubuh tuh enggak ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi vaksin itu kayak semacam bangkai lah, bahasa awamnya itu bangkai. Misalnya kita manusia terus tangannya doang yang dikasih gitu. Cuman gitu aja. Jadi bangkai tangannya. Jadi itu yang menyebabkan si tubuh kita tuh yang penerima vaksin, nah itu membentuk antibodi. Nah antibodi itu yang bisa disalurkan melalui ASI. Jadi ASI disalurkan ke bayi. Jadi kalau misalnya si bayinya menyusu ya dia dapat antibodi secara pasif, Dok. Oke, malah dapat antibodi secara pasif berarti ya, Dok ya. Beli satu dapat dua. Buat ini, Dok. Buat netizen. Bayi baru lahir tuh sebenarnya divaksin nggak sih, Dok? Oh iya, kalau sampai sekarang bukan COVID. Kan orang banyak kaum anti-vax yang mengatakan anti vaksin. Bayi saya kalau lahir nggak mau divaksin. Sebenarnya ini dari Pak Dokter sendiri langsung agak mengerikan dai, tapi memang bener, Dok. Netizen ada yang ngomong kayak gitu. Iya. Bayi baru lahir itu sebenarnya dapat vaksin nggak sih, Dok? Dapat suntikan injeksi nggak sih, Dok? Dapat. Terutama paling hepatitis kan udah pasti dapat. Gitu. Jadi kalau misalnya mau lahir di mana aja kan juga pasti akan dapat. Misalnya di rumah sakit, puskesmas itu pasti akan dapat vaksinasi ya. Gitu. Selain vaksinasi COVID. Nah, berarti benar nih buat kawan-kawan bahwa vaksinasi itu udah dikenal seluruh anak yang udah lahir di Indonesia. Karena memang itu adalah kewajiban protokol di kesehatan. Benar begitu kan, Dok? Iya. Dok, ini kita akan ke bentar. Ini saya baca pertanyaan dari netizen. Banyak banget, Dok. Udah hampir 1000. Ini, Dok, ada pertanyaan dari Andi Novita 28. Pertanyaannya bagus banget, Dok. Like-nya banyak nih. Dok, kalau sedang hipertiroid dan kondisi sedang hamil 10 minggu, apakah boleh vaksin? Oh, udah enggak. Tapi ini ya kan enggak boleh harus 12 minggu. Let's say kita pertanyaannya kalau sedang hipertiroid dan hamil, boleh vaksin? Yeah. Nah, kondisi hipertiroid, hipotiroid itu boleh divaksin asal terkontrol. Jadi kalau misalnya penyakitnya terkontrol itu nggak ada masalah untuk divaksin. Meskipun autoimun ya, Dok ya. Autoimun juga boleh. Ibu-ibu hamil yang punya autoimun kalau misalnya terkontrol. Jawab nih tadi ada pertanyaan. Kalau ibu-ibu hamil yang autoimun pun asal ke kontrol itu boleh? Boleh. Nggak ada masalah. Oke. Gitu. Bentar. Bentar nih, ini banyak nih, Dok, pertanyaan. Aduh. Dok, bentar ya, Dok ya. Ibu menyusui boleh vaksin? Boleh gitu kan. Terus yang ada lagi nggak, Dok, yang perlu ditambahkan, jadi untuk Dok? vaksinasi udah kejawab semua soalnya tadi pertanyaannya ternyata. Untuk vaksinasi, jadi nggak perlu dites pack dulu ya, Dok ya? Hah? Jadi nggak perlu tes pack. Jadi buat ibu-ibu yang mau program hamil, nggak usah takut. Jadi kalau misalnya, aduh, saya lagi hamil gak ya? Nggak usah kayak gitu. Jadi kalau misalnya telat haid, nggak apa-apa, vaksin aja dulu gitu. Kalau misalnya memang udah dapat jatahnya untuk vaksin. Tapi kalau misalnya dia kan misalnya telat haid udah 1 bulan nih, tapi memang biasanya riwayatnya memang telat haid gitu kan. Jadi memang dia nggak tahu nih kalau lagi hamil. Jadi kalau dia ternyata nggak sengaja ke vaksin, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Tinggal nanti dikasih tahu ke dokternya atau ke puskesmas atau ke rumah sakit yang melayani. Dan dosis keduanya nanti setelah 12 minggu. Oh, setelah 12 minggu? Iya. Oh, gitu. Dok, ini pertanyaan paling sering kemarin juga, tapi lupa saya tanya. Langsung ingat. Kalau saya ibu hamil mendapatkan vaksinasi 12 minggu. Terus setelah saya mendapatkan vaksin ketika hamil, saya COVID. Kapan saya harus dapat vaksinasi lagi? Dia gimana sorry? Dia hamil? Jadi dia udah dapat, kalau ada ibu hamil sudah dapat 1 dosis vaksin, terus di perjalanan dia COVID. Terus kapan dia harus boleh mendapatkan vaksinasi dosis kedua? Ya. Jadi sama aja dengan orang-orang yang tidak hamil. Jadi dosis keduanya adalah 3 bulan setelah dia sembuh, Dok. Selalu ya? Sama ya? Selalu seperti itu. Itu masih seperti itu. Kalau untuk ibu hamil sendiri sih, sebenarnya komorbid apa sih, Dok, yang ditakuti ketika COVID ini? Tadi sempat disinggung dengan eklamsi, mungkin kita bisa bahas yang di sini. Sebenarnya komorbid apa sih ketika ibu hamil dan COVID? Apalagi sih yang ditakuti ketika selain menulari nakes ya, tapi untuk sang ibu ini keselamatannya gimana, Dok? Kalau ada COVID, gejala sedang dan nggak sembuh-sembuh. Ya. Nah, kalau misalnya, Dok, kita bandingkan dengan tahun lalu ya, yang COVID yang pertama kali itu. Jadi belum facelift ya COVID-nya. Nah, kalau misalnya yang tahun lalu, itu tuh dia masih ke ibu hamil itu masih mempunyai
perlindungan lah, proteksi gitu. Tapi dengan mutasi yang sekarang itu beda banget dok. Jadi yang dulunya misalnya ibu hamil terkena COVID itu dia masih gejala ringan atau misalnya dia masih tidak kena gitu ya. Nah kalau yang sekarang ibu-ibu hamil tuh banyak banget yang gejala sedang dan berat dan masuk sampai ICU dan jadi itu kerasa sampai kerasa keluar, kerasa banget dok, kerasa banget. Jadi ibu-ibu hamil yang sampai angka kematian itu meningkat dok sebetulnya. Kalau misalnya dulu misalnya baru 4%, bahkan sekarang tuh ada yang kalau misalnya ada preeklamsi itu bisa sampai 18%. Itu menurut studi yang preliminary study yang sekarang di Indonesia. Jadi kalau ada 5 orang ibu hamil, 1 ya bisa sampai meninggal gitu kan. Kalau nah itu yang gak diurus. Kalau misalnya dia hamil ada preeklamsi dan kena COVID, nah itu tuh bisa sampai angka kematiannya masih sampai setinggi itu. Bahkan misalnya sekarang tuh ibu-ibu hamil angka kematiannya bisa sampai 4,9% menurut ada satu studi. Dibandingkan dengan populasi umum ini jauh lebih besar nih, gitu. Makanya ini yang sangat kita gembleng gitu ya untuk vaksinasi. Ayo vaksin gitu kan. Kalau dulu kan masih ya udahlah nggak apa-apa kalau misalnya divaksin karena benefitnya masih lebih sedikit daripada resikonya gitu. Tapi sekarang resikonya gede banget dong. Iya, resikonya gede banget. Makanya sekarang ada usulan berarti ibu-ibu hamil ini masuk orang beresiko pertama dong berarti dengan kenaikan yang sampai 4,9%. Iya. Jadi menurut WHO juga kan dia termasuk populasi yang vulnerable, jadi rentan. Jadi rentannya bukan karena resiko untuk terjadinya penularan, dok. Jadi kalau untuk resiko penularan itu sama aja dengan populasi orang yang nggak hamil. Tapi rentannya gara-gara kalau dia kena, itu resiko untuk terjadi gejala berat itu sangat tinggi. Daripada orang umum daripada orang yang hamil tapi tidak ada COVID. Iya. Oke. Dan itu jujur kalau yang kematian ibu dan anak luar biasa karena buat kawan-kawan sekalian materi dari SDGs atau MDGs itu adalah salah satunya menstabilkan menekan kematian ibu dan anak dan itu salah satu development goal dari negara yang memang ada di dunia. Salah satunya itu. Jadi buat kawan-kawan sekalian kenapa sih kematian ibu dan anak itu sangat menjadi hal yang concern? Ada 2 hal tuh selain ini ya, satunya lagi stunting. Jadi stunting, tumbuh kembang anak, dan kematian ibu dan anak itu sangat menentukan perkembangan sebuah daerah. Jika sebuah daerah itu kematian ibu dan anak dan stuntingnya tinggi, maka daerah ini akan menjadi lebih disorot. Berarti gizinya nggak bagus, harus diamati. Maka kematian ibu anak yang meningkat itu akan menjadi sebuah perhatian bukan hanya negara ini, tapi dunia. Dan itu memang harus dilaporkan. Benar begitu ya dok berarti ya? Iya betul. Dan mantap sekali Dr. Tirta. Benar ya, dia jelas. Dulu kalau nggak presentasi ini saya dihukum dok. Kalau pas puasa dok, berat itu jaganya 36 jam. Dok, tanya lagi dok. Sebenarnya kalau dokter praktek nih, sekarang ketika praktek nih, mendapatkan pasien COVID, itu prosedur penanganan yang di dokter Kevin gimana dok? Kalau misalnya dia COVID, harus ditentukan dulu usia kehamilannya berapa. Oke. Gitu. Kalau misalnya usia kehamilan udah mau memang udah harus dilahirkan, ya sebaiknya dilahirkan. Oke. Dengan catatan semua fasilitas di rumah sakit memang mendukung ya, gitu. Kalau misalnya ada. Kalau nggak mendukung, lucu. Kalau nggak mendukung, nah itu dia yang susah banget dok. Itu dia yang sering terjadi di lapangan, gitu. Kalau misalnya dia belum ada pembukaan nih, kalau misalnya dia datang udah pembukaan lengkap, nah itu lebih gampang. Itu udah mau nggak mau kan kita harus terima. Nah, tapi kalau misalnya dia belum ada pembukaan nih, masih 37 mingguan lebih, terus totalnya dia kena COVID, nah itu akan susah banget untuk mencari rujukan. Kecuali keadaan crash emergency ya. Kalau misalnya udah crash emergency ya udah memang harus ditangani. Tetap harus dilaksanakan, harus. Iya. Nah, terus dilihat juga gejalanya. Kalau misalnya gejalanya ringan, masih bisa isolasi mandiri. Kalau misalnya gejalanya udah berat, ya kita sarankan untuk dirawat. Gitu. Tapi kan ya ini kan sekali lagi idealnya seperti itu ya, tapi kenyataan di lapangan kan susah dok, beda gitu. Dan selama Pak Dokter ini pandemi kayak gini, pelayanan poli seperti apa dok? Bukannya itu sangat beresiko dok kalau pelayanan poliopsin? Kan kita harus Leopold itu kita apa ya? Kalau kita neranginnya gimana ya kok ke masyarakat? Ya Leopold tuh Leopold. Terus USG itu gimana dok? Kan banyak karena kan setiap ibu hamil harus kontrol, apalagi kalau trimester 3 dia harus kontrol tiap minggu. Nah, gimana dok? Apakah bisa telemedicine atau harus kontrol? Betul, ini juga penting nih kok pembahasannya.
Jadi kalau dari POGI dok, kita udah mau mengeluarkan, POGI itu mengeluarkan rekomendasi untuk ANC. ANC itu antenatal care, jadi pemeriksaan kehamilan selama ibu ini hamil. Nah kan kalau yang dulu kan kita menyarankan misalnya di trimester 1 dan 2 sebulan sekali. Nanti Tepat. udah lebih dari 28 minggu, udah 2 minggu sekali. Kalau udah 36 atau 37 minggu, udah seminggu sekali tuh kontrolnya. Ya. Nah tapi dengan keadaan COVID begini, kita memang udah mengurangi kunjungan ke rumah sakit. Jadi at least setidaknya cuma ada 6 kali dok. 6 kali aja selama si ibu ini hamil. Gitu. Jadi misalnya dari trimester 1 misalnya di atas 12 minggu tuh. 12 minggu boleh di USG. Terus nanti ketemu lagi di 20 minggu. Terus nanti ketemu lagi 28 minggu. Nah itu nanti sampai nanti dia lahiran. 28, 32, 36. Gitu. Waduh. Berarti COVID ini jujur nggak hanya mengganggu pelayanan rumah sakit untuk yang COVID dong, tapi mengganggu pelayanan rumah sakit, jujur mengganggu domestisasi pelayanan rumah sakit terutama yang ibu-ibu hamil dong. Iya, jadi mau itu pun RSIA atau RS umum juga memang disarankan untuk kontrol kehamilan ya seminimal mungkin. Jadi kalau misalnya ibunya nggak ada gejala, ya seminimal mungkin. Kecuali si ibu yang hamil ini mempunyai gejala lain atau misalnya penyakit lain. Nah itu boleh disesuaikan dengan ya keadaannya. Kayak misalnya dia harus kontrol tekanan darahnya, dia harus kontrol gula darahnya, dia harus kontrol tiroidnya. Nah itu memang harus disesuaikan. Tapi kalau misalnya ibu hamilnya ini baik-baik aja ya nggak apa-apa, di rumah aja dulu gitu. Kalau obat-obatnya berarti nyetoknya kalau dulu kan sebulan sekali, berarti nyetoknya sekarang gimana dok? Apa lewat telemedicine juga? Lewat WA-WA-an gitu ke dokter Kevin, terus dokter goserin obat atau gimana dok sekarang? Kan Iya, kan jadi harus ada suplemen, asam betul. folat lah, lalu Betul. suplemen penambah darah, itu gimana Iya. dok? Iya. Memang disarankan telemedicine dok sekarang. Telemedicine untuk misalnya ada keluhan atau misalnya dia mau kontrol atau misalnya kan banyak nih ibu-ibu hamil yang parnoan kan sekarang kan. Jadi kalau misalnya dia batuk aja itu udah bingung banget, apalagi ada demam, ada pilek. Nah, itu kan sering banget kan. Jadi orang-orang kan susah juga membedakan antara COVID ini dan flu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil yang baik-baik aja ya order obatnya telemedicine aja, nggak perlu yang itu, nggak perlu datang ke rumah sakit untuk beli. Dan biasanya multivitamin itu kan hanya multivitamin, jadi bisa dibeli dok tanpa harus melalui resepan khusus, bukan kayak obat keras kan. Gitu. Ini adalah pengalaman baru ya dok ya. Terus berarti sampai sekarang untuk standar vaksinasi kembali lagi itu baru rekomendasi dari POGI. Berarti Kemenkes belum ngeluarin rekomendasi untuk vaksinasi itu dok. Iya nih dokter Tirta nih makanya nih. Wah dibalik ke saya. Tapi kan? Iya sih kawan-kawan semua. Tapi ya segera kok, soon. Jadi gini ya. Jadi keadaan yang di lapangan adalah banyak ibu-ibu hamil yang memang meminta rekomendasi dari dokter kandungannya saat ini untuk divaksin. Gitu. Itu memang ada dan sudah terjadi. Nah, tujuannya nanti akan ada regulasi dari Kemenkes, kan kita tinggal tunggu nih dari Kemenkes regulasi, jadi nggak perlu nih nanti dokter-dokter membuat surat rekomendasi. Surat gitu kan. Iya, dan sudah ada formulir screeningnya nanti untuk vaksinasi ibu hamil. Gitu. Jadi mana yang boleh, terus misalnya ada penyakit-penyakit apa aja, misalnya ada preeklamsi itu nanti disarankan untuk ditunda dulu sampai terkontrol ya. Berarti preeklamsinya harus dikontrol dulu baru sampai si ininya diurus ya. Baru ke kontrol baru nanti vaksin. Tapi jadi ya buat kawan-kawan semua, ibu-ibu hamil ini dari dulu udah vaksin tapi minta rekomendasi ke dokter SPOG. Dan seminggu terakhir memang POGI sebagai sebuah wadah Persatuan Dokter Obgyn itu sudah mengeluarkan rekomendasi dan meminta Kemenkes untuk secara darurat untuk mengeluarkan rekomendasi vaksin untuk itu ibu-ibu hamil. Karena ya dari penelitian yang sudah diutarakan Dr. Kevin memang benar terjadinya peningkatan kematian ibu dan anak ketika itu signifikan banget dibandingkan dengan yang tidak kena COVID. Jadi akhir ini membuat ibu dan ibu-ibu hamil itu sangat rentan kalau kena COVID, sehingga vaksinasi ini lebih penting untuk ibu-ibu hamil. Dan buat kalian yang menyusui, lagi menyusui, busui, itu nggak masalah kalau dapat vaksin. Malah nanti adalah bayi akan mendapatkan antibodi pasif. Dengan catatan kalau kalian lagi COVID menyusui, tolong pakai prokes yang ketat. Dan kalau Dr. Kevin ini udah hampir 40 menit dok, HP saya udah panas. Kalau saran dok, ada titip edukasi buat ibu-ibu yang sekarang menonton Dr. Kevin, karena mereka dari kemarin itu penasaran, ibu hamil itu penasaran banget. Kalau dari ada pesan nggak dok buat ibu-ibu hamil yang nonton Instagram Live ini dan ada Dr. Kevin? Ya, jadi buat ibu-ibu hamil semuanya,
Jadi sekarang memang kan kita udah hidup di era yang baru nih dok. Jadi udah nggak yang seperti dulu lagi. Jadi di mana memang kita harus menjalankan protokol kesehatan. Ya, tujuannya adalah memutus penularan si COVID-19. Nah, salah satunya dengan vaksinasi. Tetapi vaksinasi itu sendiri nggak bisa nih berperang sendiri melawan COVID. Tetap harus ada protokol kesehatannya. Jadi ibaratnya kayak misalnya kata-kata dokter Tirta ya, nggak apa-apa penambahan kasus baru itu tambah banyak asalkan gejalanya ringan gitu. Sehingga tidak menjadi beban di sistem kesehatannya. Itu kan yang pengen kita cegah sebetulnya. Memang lama-kelamaan nanti COVID ini akan bermutasi sampai ya seperti yang dulu-dulu kan. Jadi namanya mentok, virus itu udah nggak bisa mutasi lagi pokoknya, sampai mutasi sampai mentok deh pokoknya. iya sampai mentok makanya kan. Jadi intinya jangan memberikan kesempatan buat si COVID ini mutasi. Karena kesempatan dia bermutasi adalah dengan masuk ke tubuh kita gitu kan. Dia nggak bisa nih bermutasi di udara atau misalnya di meja gitu, dia nggak bisa mutasi. Yang bisa dia mutasi adalah kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ibu hamil terkena COVID, yang pertama nggak usah panik dulu, harus kenali gejalanya. Jadi kalau ibu hamil kenali gejalanya dulu, mana yang bisa diisolasi mandiri dan mana yang tidak boleh. Terus yang kedua, harus langsung kasih tahu ke fasilitas kesehatan atau ke dokter atau misalnya ke bidan yang menangani. Ya, supaya bisa dipantau. Misalnya kalau misalnya ibu hamil ini isolasi mandiri, seenggaknya bisa dipantau. Karena perburukan itu bisa banget terjadi pada saat isolasi mandiri. Gitu. Dan kalau misalnya ibu hamil ini terkena COVID, kasih tahu nih orang-orang sekitarnya karena COVID itu bukan aib, ya. Jadi harus kasih tahu ke orang-orang sekitar supaya tujuannya apa? Bisa di tracing. Nah, dengan di tracing ya kita bisa meng-lockdown gitu ya. Bukan lockdown. Jadi bisa mengkarantina lah, bisa isolasi gitu yang lainnya juga. Jadi orang-orang lain juga tahu nih, oh, saya kena gak ya? Terutama orang-orang yang ada kontak erat dengan ibu hamil yang positif. Jadi tanpa mereka harus tes pun sebenarnya mereka udah isoman 10 hari dan mencegah COVID ini nggak kemana-mana kan sebenarnya. Iya. Oh ya, dan lamanya isoman dok, itu sama ya, sama seperti orang-orang yang nggak hamil. Jadi kalau misalnya ibu hamil, COVID, dan tidak ada gejala, itu 10 hari aja boleh. Jadi dia selama isolasi mandiri 10 hari, terus ya hari ke-11-nya udah boleh. Asalkan tidak ada gejala lagi, contohnya 10 hari, hari ke-11 dia ada gejala, ya udah jangan gitu kan. Nggak boleh, tambah lagi isolasinya 3 hari pokoknya. 10 Iya. plus kelipatan 3 kalau aku tuh. Plus 3, iya. Iya, biar gampang hitungnya. Mereka pusing, gimana dok 10 hari? Lalu cek 3 hari, kalau 3 hari bebas gejala tanpa obat. Ada gejala, tambah lagi 3 hari, tambah lagi 3 hari, tambah lagi 3 hari. Kalau sebulan gimana? Ya lu batuk ya udah terserah pokoknya 3 hari terus pokoknya udah. Jadi itu aja gitu. Buat kawan-kawan sekalian, dan terutama ibu-ibu atau suami yang panik dari kemarin bingung, bertanya ibu hamil itu vaksin apa enggak, ibu menyusui gimana, sudah dijawab langsung oleh ahlinya, Dr. Kevin, spesialis OBGYN. Dan buat kawan-kawan yang ingin langsung konsultasi dengan Dr. Kevin, itu langsung dicek Instagramnya nih, diklik, ini yang ini. Nah, diklik. Insya Allah, namanya ya, diklik ya. Ya, namanya diklik, jangan mukanya diklik, gak ada gunanya kalau di sini akan dipencet di atas screen. Jadi langsung dicek, langsung bisa konsultasi atau langsung ke tempat beliau. Nah, jadi langsung ke ahlinya. Karena dokter umum itu spesialisasinya umum, general. Tapi kalau sudah ke hal yang benar-benar profundus, jadi benar-benar ke dalam, benar-benar yang detail mengenai segmentasinya hamil, keluhan saat hamil, itu langsung di Dokter Kevin. Apalagi ada keluhan-keluhan, misalkan Anda COVID, tiba-tiba mensia telat atau mensia awal, itu langsung konsultasi aja nggak apa-apa. Dan itu aja dari kita. Thank you banget Dokter Kevin, udah malam minggunya saya ganggu, soalnya banyak riquest. Terima kasih udah membagi ilmu kepada kawan-kawan, dan ini mengingatkan ilmu juga buat saya akan materi koas OBGYN yang kita tahu, wah ini penuh pressure. Banyak ilmunya mah dokter itu udah banyak banget. Oh enggak lah, banyak lah. Ini meredah terus ini. Ini asal teman-teman tahu ya, kalau dokter OBGYN di rumah sakit itu galak loh bos sama junior. Ini aslinya, tidak bisa tidak. Ini aslinya aja nih dokter Kevin di media sosial nama. Wah kalau sama junior ini. Enggak lah. Tegas. Baik-baik kok, tenang aja. Itu kalau dari kita, saya Dr. Tirta dan ini ada Dr. Kevin. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sehat selalu untuk ibu hamil dan ibu nyusui di seluruh Indonesia. Instagramnya bisa ya dok ya? Iya, sehat ya. Sehat dok. Thank you dok. Thanks ya dok. Kita konten lagi dok. Siap, bye-bye.